Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niken Safri Masari di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya selaku Ketua Peneliti dari penelitian yang berjudul Peran XBRL dalam meningkatkan transparansi metrik kinerja ESG dan pengaruhnya terhadap penilaian saham. Berfokus pada bidang sosial, humaniora, pendidikan seni dan budaya dengan tema pembangunan dan penguatan sosial budaya. Prioritas risetnya yaitu digital ekonomi dengan TKT 2 dengan nama kegiatan 1 tahun. Adapun anggota dosen peneliti yaitu Endah Triwayu Tias dan Henny Agustina. Dan anggota mahasiswa inti dari penelitian ini yaitu Putri Diana Anggreni dan M. Fahri serta Naila Putri Aulia. Adapun yang melatar belakangi ini yakni satu, implementasi XBRL di Indonesia. Telah diketahui, XBRL diterapkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 dan diperbarui untuk taksonomi laporan keuangan emiten di tahun 2020. XBRL tentunya berkontribusi pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, konsistensi laporan keuangan, kesamaan informasi dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis tentunya para investor dalam kepemilikan saham. Kedua, kewajiban pelaporan ESG yang tercermin dengan adanya laporan keberlanjutan yang diwajibkan dengan adanya Surat Edaran OJK nomor 16 tahun 2021. Hal tersebut tentunya akan menjadi suatu kebutuhan dalam peningkatan adopsi XBRL dalam mendukung transparansi digital yang terintegrasi dengan pelaporan ESG. Implementasi pelaporan ESG sendiri pada Bursa Efek telah dilakukan semenjak tahun 2002 yang dibuktikan dengan adanya menu opsi ESG pada menu web di idx.go.id. Implementasi ESG yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia melalui pelaporan hasil penilaian Sustainalytics Score. Perlu diketahui bahwa nilai Sustainalytics Score merupakan nilai resiko. Hal ini tentunya berbeda dengan adanya pengaruh dari peningkatan harga atau perubahan dari harga saham. Nilai resiko yang tinggi tentunya akan berimbas pada nilai saham. Apakah benar demikian? Lalu yang keempat, implementasi web ESG telah dilakukan oleh idx.go.id dengan judul atau laman www.esg.idx.go.id. Namun, sayangnya, pada web tersebut, idx.go.id hanya menggambarkan 8 star listed ESG companies dari seluruh laporan keuangan ataupun seluruh emiten yang terdaftar di pusat. Hal ini akhirnya menjadikan suatu urgensi dari penelitian ini, yaitu peningkatan transparansi laporan keuangan ESG untuk para investor ataupun stakeholder. Yang kedua, respon terhadap kebutuhan global, yakni penerapan SDGs pada perusahaan-perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek. Ketiga, kebutuhan stakeholder untuk investasi yang memiliki keberlanjutan. Mereka memerlukan informasi yang jauh lebih banyak untuk mengetahui bagaimana peningkatan ataupun perubahan yang terjadi ataupun komitmen suatu perusahaan pada mereka. Keempat, melakukan penilaian dan eksplorasi untuk ESG dan pengaruhnya pada penilaian saham. Yang tentunya ini diharapkan akan dapat memberikan hasil matriks. Lalu, hal ini sebagai dukungan pada regulasi SKOJK nomor 16 tahun 2021 yang mengutarakan bahwa
Setiap perusahaan publik wajib menyertakan laporan keberlanjutan. Contohnya, laporan environment, social, and governance. Hal ini dilakukan oleh peneliti sebagai dukungan untuk literasi penelitian empiris terkait dengan SPRL, ESG, dan saham. Tujuan dari penelitian ini tentunya adalah untuk menganalisis peran SPRL dalam peningkatan transparansi metrik kinerja ESG perusahaan, lalu menganalisis transparansi metrik kinerja ESG perusahaan melalui peran SPRL dalam mempengaruhi valuasi saham. Lalu yang ketiga, menganalisis efektivitas SPRL dalam menginformasikan valuasi saham melalui metrik kinerja ESG, sehingga diharapkan ketiga poin tersebut akan mengidentifikasi bagaimana peran SPRL dalam mempengaruhi persepsi investor terhadap kualitas informasi ESG dan saham. Dan tentunya yang keempat adalah memberikan rekomendasi praktik integrasi pelaporan keuangan dan pelaporan ESG emiten yang akan dihasilkan dari matriks nilai, sehingga diharapkan dapat diterapkan atau meliterasi penelitian teknologi. Untuk state of art dan kebaruan penelitian novelty dari penelitian ini, tentunya state of art penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana manfaat adopsi SPRL, namun terbatas pada pengaruhnya terhadap transparansi ESG. Tidak ada pada valuasi saham di pasar modal Indonesia. Efektivitas SPRL dalam memfasilitasi komunikasi antar perusahaan juga belum sepenuhnya dieksplorasi. Kebaruannya, penelitian ini mengkontribusikan pemahaman baru terhadap dampak adopsi SPRL pada transparansi ESG dan valuasi saham di pasar bursa modal Indonesia. Pengembangan model prediktif untuk memperkirakan dampak adopsi SPRL juga menjadi kontribusi baru dalam literatur akademis. Lalu, untuk pemilihan variabel penelitian, dengan melihat adanya transparansi pelaporan keuangan emiten dan integrasi pada market capital yang dibuka pada valuasi saham, maka penelitian ini menggunakan variabel independen pertama, yaitu Tobinski, dan sebagai bagian dari tingkat risiko emiten yang tercermin pada pelaporan keuangan emiten, penelitian ini juga menggunakan variabel kedua, yaitu nilai Z-score. Untuk mengetahui nilai ESG yang dibutuhkan dalam praktik penilaian, maka penelitian ini menggunakan variabel independen 3, yaitu ESG score, dan variabel independen 4, yaitu ESG index. Reaksi dari investor tentunya akan menjadi hasil akhir dari integrasi tersebut. Sehingga variabel dependen dari penelitian ini yaitu shareholder turnover. Keempat, peran SPRL tentunya akan menjadi moderasi dari hubungan variabel independen dan variabel dependen tersebut. Lalu, metode yang digunakan yaitu pendekatan mixed method untuk mengetahui secara kuantitatif bagaimana integrasi antara pelaporan keuangan, ESG, dan reaksi saham, dan reaksi dari para pemegang saham. Lalu kemudian, kualitatif dilakukan untuk mengetahui, ini ada berupa tambahan, bagaimana menyoroti masyarakat Indonesia dalam keperluan atau pengetahuan mereka mengenai ESG yang tercermin dari berbagai sosial media. Hal ini juga akan menambah literasi bagi para akademisi. Lalu kemudian sosial media yang dilakukan itu melakukan analisis etnografi untuk Instagram, YouTube, dan X atau yang disebut dengan Twitter. Luar yang diharapkan tentunya adalah publikasi accepted pada jurnal internasional. Lalu adanya pendaftaran HAKI atau HKI untuk poster penelitian. Lalu yang ketiga, tentunya data-data yang didapatkan akan diberikan dan kontribusikan kepada para mahasiswa yang akan diberikan oleh peneliti untuk perpustakaan usaha, galeri investasi usaha, dan kelompok mahasiswa studi akuntansi, keuangan, dan investasi. Lalu, berikut adalah hasil dari statistik atau penelitian kami. Terlihat bahwa skor ESG perusahaan menunjukkan variasi yang signifikan, dengan beberapa perusahaan menunjukkan performa ESG yang tinggi, sementara yang lain sangat rendah. Tobinski dan Z-score juga menunjukkan variabilitas yang besar, mencerminkan stabilitas keuangan yang beragam di antara perusahaan. Lalu kemudian, dengan matriks korelasi, hal ini melihat bahwa terjadi negatif lemah, ya, korelasi negatif lemah antara ESG score dengan Tobinski. Lalu korelasi sangat lemah dengan SPRL Finance dengan SPRL ESG.
Lalu kita melihat juga ada korelasi moderat positif antara ESG score dengan shareholder turnover. Hubungan yang tidak signifikan antara ESG score dengan ukuran perusahaan dan stabilitas keuangan. Lalu adanya korelasi lemah positif antara shareholder turnover dengan beberapa variabel shareholder turnover lainnya yang memiliki korelasi positif yang lemah dengan Tobinski, External Finance, dan External ESG yang mengindikasikan adanya hubungan kecil antara aktivitas pemegang saham dengan metrik tersebut. Lalu korelasi moderat antara External Finance dengan External ESG pada korelasi. Berikutnya, untuk uji etnografi, kami masukkan beberapa item-item sesuai dengan item ESG, Environment, Social, and Governance, pada Systematics. Lalu kita akan melihat bagaimana top 10 ESG related untuk web research di search topics. Kita lihat bahwa pollution control merupakan topik tertinggi yang menjadi topik ideal dari periode ini untuk masyarakat Indonesia. Baru kemudian income inequality dan climate change. Itu adalah 3 topik terbesar terkait dengan etnografi atau kaitannya dengan ESG. Selanjutnya, kita melihat bagaimana heat map untuk melihat bagaimana peningkatan minat publik terhadap ESG. Terlihat bahwa fluktuasi skor ESG adanya kesenjangan antara minat publik dan kinerja ESG, sehingga diperlukan analisis mendalam dalam penelitian selanjutnya. Adapun poin-poin hasil penelitian, yaitu pengaruh positif XBRL terhadap transparansi kinerja keuangan, diketahui bahwa Tobinski memiliki korelasi ataupun hubungan pengaruh yang positif lemah untuk di ESG Tobinski, namun positif signifikan untuk korelasi. Hubungan antara ESG score dengan stakeholder perception mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan dan juga melalui shareholder turnover menunjukkan bahwa perusahaan ESG yang baik cenderung menarik lebih banyak keterlibatan dari pemegang saham. Lalu moderasi XBRL terhadap ESG dan kinerja saham, XBRL memainkan peran moderasi positif dalam hubungannya antara skor ESG dan kinerja keuangan yang diukur di Tobinski, terutama dalam pelaporan keuangan berbasis XBRL. Namun sayang, tidak ada efek moderasi yang signifikan antara hubungan skor ESG dengan Z-score, yaitu untuk mengetahui resiko kesehatan keuangan perusahaan. Untuk etnografi dan persepsi publik, kita melihat bahwa pengamatan etnografi dari sosial dan trends juga menunjukkan bahwa isu-isu seperti pollution control, income inequality, dan climate change adalah topik yang paling menarik perhatian publik di Indonesia. Lalu berikutnya adalah bukti kami telah melakukan publikasi atau pengiriman penelitian kami pada jurnal internasional dengan Q3 di Journal Accounting and Management Contanduria Administration. Berikut adalah email dan buktinya. Saat ini kami masih dalam tahap di blind double blind referring process. Lalu kemudian setelah itu mengetahui hal tersebut dalam penungguan kami, akhirnya kami juga melakukan publikasi dengan judul yang berbeda, publikasi pada proceeding dan mendapatkan acceptance letters. Hal ini dilakukan pada proceeding di Second International Conference on Economics, Business, Science, Teknologi atau disebut ICBES yang dilakukan secara hybrid di Ramada Plaza, Wingham, Istanbul City Center. Dan ini adalah bukti saya telah melakukan sebagai ketua komite, yaitu melakukan presentasi pada hari kedua. Lalu berikutnya, ini adalah bukti pencatatan HKI kami, untuk 2 poster kami. Lalu kemudian hasil akhirnya dari matriks kinerja, kami mencoba untuk melakukan matriks baru dalam bentuk web, lebih tepatnya dalam matriks ESG Role to Finance Performance. Kita akan klik, kemudian kita akan coba load untuk masuk di sana. Kita akan perlihatkan bagaimana tampilan pada web matriks ESG Role to Finance Performance.
ini adalah tampilannya. Terlihat bahwa ini announcement ini adalah terlaksana karena adanya dana. Lalu ya, semua masyarakat dapat mengakses, mahasiswa juga dapat mengakses juga. Tentunya harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam matrix role dari ESG. Baik, sekian dari presentasi kami untuk hasil akhir yang telah kami lakukan. Namun sebelum menuju akhir, izinkan kami memberikan roadmap 5 tahun. Dan ini adalah roadmap 5 tahun penelitian kami. Pada tahun pertama tentunya masih banyak yang harus diperbaharui terkait dengan implementasi dari matriks kami, sehingga kami membutuhkan analisis longitudinal untuk perkembangan transparansi dari ESG yang telah kami lakukan, lalu bagaimana telah digunakan matriks ESG role kami untuk beberapa mahasiswa mungkin yang telah mengambil topik yang sama. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.